Kasino ini memiliki pelayan yang tidak ada yang berani menyodoknya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa di bawah gelas anggur wanita kaya itu ada kartu. Dan di arah jam 3. Dia menemukan pasangan itu sedang menggunakan isyarat untuk mencurangi. Bahkan seorang pemuda dengan tangan lebih cepat dari otaknya yang juga ditemukan bermain kotor. Dia memiliki kartu ki di tangannya. Sarah melaporkan semuanya kepada bosnya. Pada saat ini, di depannya, seorang wanita kaya yang lewat. Dia menemukan bahwa 3 detik kemudian dia akan jatuh. Jadi dia segera mendorong kursi ke wanita kaya itu. Benar saja, 3 detik kemudian, dia jatuh. Dan dia duduk tepat di kursi yang didorong Sarah. Berdasarkan mata yang begitu tajam. Dia sangat arogan di kasino. Bos memberinya gaji yang sangat tinggi untuk mengundangnya bekerja 24/7. Tetapi dia tidak ragu untuk menolaknya. Karena ini hanyalah pekerjaan paruh waktu di antara pekerjaan-pekerjaannya. Dia memiliki penglihatan super alami. Tidak peduli seberapa jauh dia bisa melihat setajam Full HD. Jika dilihat dari dekat, pori-porinya pun bisa membesar berkali-kali. Namun kekuatan super ini juga memiliki kekurangan. Yaitu jangan digunakan secara berlebihan. Jika tidak, dia tidak akan melihat dengan jelas karena kelelahan. Untuk cepat mendapatkan 100 juta, dia menggunakan penglihatan super lagi. Melihat seorang pria kaya mencuri chip pemain lain, dia segera pergi untuk mengeksposnya. Pada saat yang sama, ada pria lain yang duduk di sebelah orang kaya itu. Mereka berdua berbicara dan tertawa bahagia. Sarah mengira pria itu adalah kaki tangannya. Jadi dia bisa menangkap keduanya sekaligus. Namun pria itu pura-pura tidak mengerti bahasa Korea. Melihat keadaan yang tidak baik, langsung kabur. Sarah menggunakan 1 tangan dan 1 kaki untuk menangkap keduanya. Namun di luar dugaan, secara tidak sengaja dia menemukan wajah asli orang kaya itu. Dia adalah buronan kriminal senilai 50 juta. Keduanya menambahkan hingga 100 juta. Ya ampun, benar-benar memenangkan lotre. Pada saat yang sama, dia juga menemukan wajah asli pria itu. Dia menggunakan penglihatannya untuk melihat lebih dekat. Janggut pria itu palsu. Rambutnya juga palsu. Dia mengunci 2 orang di ruang yang menunggu polisi datang. Dalam hatinya, dia sangat senang. Aku tidak menyangka bahwa aku akan memiliki hari untuk menghitung uang sampai pagi. Identitas asli pria itu adalah ketua Taipan. Dia menyamar ke kasino untuk menemui orang kaya itu. Untuk menanyakan dari mana kalung berlian itu dicuri. Tapi orang kaya itu meminta untuk keluar sebelum dia mengatakannya. Jadi Sun Woo memberitahu Chun Mo untuk melanjutkan dengan rencana B. Sangat cepat seorang pria gila muncul di aula. Jelas tidak ada orang di sekitar tetapi terus mengatakan seseorang memukulnya. Yang sengaja menarik perhatian Sarah. Sedangkan Sun Woo melepas cincin di tangannya untuk membuka kunci pintu. Keterampilan ini membuat pencuri di sebelahnya juga kagum. Keduanya menyelinap keluar dari pintunya. Untuk menarik perhatian, Chun Mo menjadi lebih gila. Tidak peduli seberapa keras Sarah memukul wajahnya, dia tetap berpura-pura koma. Jika tidak berhenti, maka dia akan dipukuli sampai dia sadar. Sarah menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam skema mereka. Melihat 100 juta yang sudah ke mulutnya tapi terbang hilang. Tidak peduli apapun, dia harus mendapatkannya kembali. Keduanya dikejar sampai ke rooftop. Tanpa ada jalan untuk lari, dia harus mengambil risiko. Mungkin di bawah akan ada truk sampah. Sun Woo melompat turun. Benar saja, dia jatuh ke truk sampah. Ternyata Chun Mo merencanakan semuanya. Sarah yang malang kehilangan 50 juta. Dan sisanya 50 juta, hanya sabuk yang tersisa. Karena pemimpinnya memberitahu polisi terlebih dahulu. Pada akhirnya dia tidak mendapat apapun. Sun Woo melihat kalung berlian itu dan termenung. Ini awalnya kalung yang diberikan kepada ibunya oleh ayahnya. Tetapi ibunya tiba-tiba dibunuh. Karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, sehingga menjadi kasus yang tidak adil. Namun kalung yang menghilang selama 20 tahun itu telah muncul di ruang lelang. Apalagi dijual seharga 1.000 juta. Menurut kesaksian pencuri,
Dia mencurinya dari rumah seorang aktor bernama Yara. Yang kebetulan, Yara adalah model untuk agensi Sun Woo. Dia memutuskan untuk menyelinap ke rumahnya di malam hari untuk menyelidiki. Pada saat ini, ada dua gadis di luar pintu. Adalah pemilik toko kue di lantai bawah yang datang untuk mengantarkan kue krim. Orang yang bersamanya adalah Sun Woo yang pada siang hari tadi mencoba menangkap mereka. Agar tidak ketahuan. Mereka meminta pemiliknya untuk meninggalkan kue di pintu. Tak disangka pemilik toko adalah orang yang baik dan antusias. Yang berinisiatif membantu mereka mendapatkan barang Shopee. Tetapi mereka tidak bisa membawanya karena terlalu berat. Kotak barang berguling turun dari atas tangga. Chun Mo patah hati. Yang menjadi marah, memakai helmnya dan berlari keluar. Tetapi tidak hati-hati menginjak kue krim di depan pintu. Ia hanya peduli dengan kotak Shopee kesayangannya. Tidak memperhatikan sorot mata sang pemilik. Yang menatap kue krim di kakinya. Sepertinya kita perlu bicara dengan mata kita. Dia meraih kotak Shopee dan dengan cepat melarikan diri. Namun Sera ingat bahwa dia adalah pencuri yang mencuri e-bike. Jadi dia segera mengendarai sepeda motor kesayangannya. Mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Dia menggunakan penglihatan supernya lagi. Untuk mencari target dari jauh. Dan mengingat nomor plat di kepalanya. Kali ini 50 juta dijalankan dengan iman dan harapan. Sampai mereka berhenti di pintu sebuah rumah besar. Ini adalah rumah Yara yang pemilik kalung itu. Sera menggunakan kekuatan supernya. Bahkan di malam hari, dia dapat dengan mudah menemukannya. Melihat mereka menyelinap ke rumah orang lain. Di tengah malam, jika mereka tidak mencuri uang, akan mencuri orang. Sera segera mengambil telepon untuk memanggil polisi. Pada saat yang sama Sun Woo menyelinap ke kamar Yara. Hanya melihat genangan darah di spray putih. Tetapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Sedangkan Sera yang jauh juga melihat spray yang berlumuran darah. Melihat ada yang tidak beres. Sun Woo segera memutuskan untuk mundur. Tapi sekarang polisi sudah tiba di tempat kejadian. Dia hanya bisa dengan patuh mengangkat tangannya untuk menunggu penghakiman. Jadi Sun Woo ditangkap di tempat kejadian, menjadi tersangka nomor 1. Korban kebetulan adalah aktor perusahaan Sun Woo. Polisi menduga bahwa mereka berdua memiliki hubungan terlarang. Jika tidak, mengapa Presiden Taipan menyelinap ke ruang staf? Sun Woo berkata saat dia memasuki ruangan adalah pukul 9.30. Waktu polisi tiba adalah pukul 9.39. Waktu yang begitu singkat tidak mungkin untuk membunuh orang dan mengatur tempat kejadian. Dan membiarkan si pembunuh menghilang. Dengan bantuan Chun Mo, Sun Woo dibebaskan sementara. Namun skandalnya dan korbannya dengan cepat sampai ke telinga wartawan. Opini publik seperti tsunami menyebabkan perusahaan menderita kerugian besar. Dan semua masalah ini karena Sera. Dia ingat malam itu dia melihat seorang pria aneh muncul di lantai bawah. Kemungkinan besar pembunuhnya. Tetapi ketika mereka tiba di tempat kejadian, mereka merasa tertipu. Lokasi di mana Sera berdiri saat itu yang jauh beberapa kilometer dari villa. Apalagi sudah malam. Bagaimana bisa melihat orang? Aku sudah melihatnya. Ini bukan jarak yang bisa dilihat manusia. Aku pasti melihat dengan sangat jelas. Dia pergi dari sana. Dia menarik koper sebesar ini. Pergi ke arah itu. Mereka mengikuti instruksi Sera. Hasilnya menemui jalan buntu. Tidak ada kamera di sekitarnya. Sera segera menggunakan penglihatan supernya. Dengan sangat cepat melihat kamera di kejauhan. Dalam video yang terekam kamera, memang benar ada seorang pria sedang menarik koper. Pakaian dan jalannya persis sama dengan deskripsi Sera. Chun Mo berdasarkan foto mobil, sangat cepat menemukan nomor plat. Sebenarnya, seorang pengacara hanyalah pekerjaan sampingannya. Dia juga seorang peretas yang berpengalaman dalam teknik peretasan kata sandi. Meskipun Sun Woo adalah ketua Taipan, dia memiliki identitas yang lain sebagai detektif swasta. Sera adalah karyawan biasa di luar. Tetapi penglihatannya di luar imajinasi. Jadi dia dipekerjakan oleh Sun Woo sebagai asisten pramuka. Tim pramuka mulai bekerja.
Tetapi secara diam-diam membawa hasil penyelidikan,